Halo Armufi Lover dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kembali di Armufi dan kali ini Armufi akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul I Saw the Devil. Film ini dirilis tahun 2010 dan termasuk film psikopat terbaik dan tersikopat yang pernah dibikin Korea. Dibintangi aktor Lee Byung Hun sebagai Kim dan Choi Min Sik sebagai Jung Chul, serta disutradarai oleh Kim Ji Woon. Mendapatkan nilai lumayan tinggi yaitu 7,9 di IMDb, film ini menceritakan seseorang psikopat yang salah sasaran sehingga dia menciptakan psikopat jenis baru yang lebih kejam dan sadis daripada dirinya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan pemandangan di balik kemudi sebuah mobil, malam yang gelap dan sedikit bersalju. Mobil berhenti setelah melewati satu mobil yang terparkir di pinggir jalan. Di dalam mobil terlihat seorang wanita muda yang sedang menelepon seorang pria. Wanita ini mengabarkan bahwa ban mobilnya bocor alias kempes. Dilihat dari percakapannya yang romantis, sepertinya mereka adalah pasangan suami istri atau setidaknya sepasang kekasih lah begitu ya. Di tengah percakapannya, tiba-tiba seorang di balik kemudi yang berhenti tadi di depan mobilnya menghampiri si wanita muda tersebut dan pria itu menawarkan bantuan tumpangan kepada wanita muda tersebut. Tapi wanita tersebut menolaknya karena memang mobil derek akan segera datang. Laki-laki itu pun pergi dengan sedikit memberikan senyuman. Tapi ternyata mobil yang dibawa laki-laki itu tidak lekas pergi. Wanita muda itu sedikit curiga dan tiba-tiba laki-laki itu sudah berada di depan mobilnya dan menghancurkan kaca mobilnya. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil, wanita muda itu pun dihajar habis-habisan dengan menggunakan kampak sampai darahnya muncrat kemana-mana. Wanita muda itu pun dibawa ke sebuah tempat seperti penjagalan atau rumah potong hewan persisnya. Wanita itu diikat dan sepertinya akan dieksekusi layaknya seperti hewan potong. Sebelum dieksekusi, wanita itu memohon untuk tidak dibunuh karena dia sedang mengandung. Tetapi dengan hare-hare, laki-laki itu langsung memenggal kepalanya dengan menggunakan sebuah golok. Lalu badannya dipotong-potong menjadi beberapa bagian sampai cincinnya terjatuh ke selokan pembuangan. Keesokan harinya terlihat seorang anak yang sedang bermain di bawah jembatan dan menemukan satu potong telinga manusia di dalam sebuah kantong kresek. Singkat cerita, malamnya langsung diadakan penyisiran di area di mana anak tadi menemukan potongan telinga tersebut. Terlihat seorang bapak setengah baya mendatangi tempat penyisiran yang kebetulan bapak itu sedang mencari anaknya yang hilang. Terlihat pria yang teteleponan dengan wanita muda di dalam mobil seperti pada awal film pun datang ke TKP pencarian. Setelah beberapa lama, ditemukanlah satu potongan kepala manusia. Potongan kepala itu pun dimasukkan ke dalam sebuah kardus dan karena sembrono, petugas yang membawa kardus tersebut terjatuh dan mengakibatkan potongan kepala yang ada di dalamnya menggelutuk tepat di hadapan pria yang diketahui adalah suaminya yang bernama Kim. Potongan kepala itu adalah kepalanya Juyeon, wanita yang dibunuh dan dimutilasi oleh seorang pria seperti di adegan sebelumnya. Keesokan harinya, di sebuah taman tampak bapak setengah baya yang ternyata bapak mertuanya si Kim alias ayahnya Juyeon. Orang-orang memanggilnya Ketua Jang karena memang si bapak adalah seorang senior intelijen di kepolisian Korea. Ketua Jang terlihat sangat terpukul dengan terbunuhnya Juyeon, anak kesayangannya. Tiba di waktu pemakaman Juyeon, Kim terlihat sangat sedih dan terpukul dengan terbunuhnya Juyeon, istrinya. Dalam kesedihan yang teramat sangat, Kim mengatakan dan berjanji akan memberikan rasa sakit 1000 kali lipat kepada pelaku pembunuh istrinya. Untuk itu Kim mengajukan cuti selama 2 minggu kepada atasannya dan ternyata Kim adalah seorang intel polisi Korea. Di parkiran, Kim mendapatkan satu buah alat berbentuk kapsul yang dilengkapi dengan GPS dan mikrofon dari salah satu seorang temannya. Kim bergerak cepat dengan menerima data 4 tersangka utama yang diduga sebagai pembunuh istrinya dari ayah mertuanya, yaitu Ketua Jang, yang kebetulan seorang intel senior yang mempunyai data kejahatan di Korea.
Satu persatu Kim mendatangi para tersangka sesuai data yang ia dapatkan dari ketua Jang. Kim memeriksa dan mengintimidasi para tersangka untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Tapi dari dua yang dia hajar, masih belum ada titik terang mengenai pembunuh istrinya. Setiap malam Kim tidak bisa tidur karena memikirkan pembunuh istrinya. Sampailah pada ke target yang ketiga yang bernama Yung Chul. Pada waktu yang sama, terlihat mobil kuning yang digunakan si pembunuh yang sudah diketahui namanya yaitu si Yung Chul menghampiri seorang wanita yang kemalaman dan seperti biasa menawarkan tumpangan. Wanita itu pun menerima tawaran si Yung Chul tersebut. Bukannya dianterin pulang, si Yung Chul malah menghajar si wanita itu dengan menggunakan besi pipa, lalu membawanya ke tempat pemotongan manusia miliknya. Dan wanita itu pun digeresel alias dipenggal sama si Yung Chul. Kembali ke Kim. Di sini Kim pun mendatangi rumah orang tua si Yung Chul dari data yang dia punya. Dengan menyamar sebagai agen asuransi, di sini Kim mendapatkan informasi bahwa Yung Chul adalah anak yang tidak bisa diatur sekaligus seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan Kim mendapatkan alamat si Yung Chul dari anaknya si Yung Chul. Kim langsung mendatangi alamat si Yung Chul dan tiba di kamar si Yung Chul. Kim mendapatkan sebuah lemari besi yang digembok. Setelah dibongkar, ternyata isinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita, seperti pakaian dalam, tas, dan lain-lain. Kim juga mendapatkan sebuah pintu yang agak melenge yang ternyata pintu itu adalah akses menuju ruangan tempat eksekusi si Yung Chul. Di ruangan inilah Kim mendapatkan sebuah cincin yang ternyata cincin itu adalah milik istrinya. Dari sini Kim menyimpulkan dan memastikan bahwa yang membunuh istrinya adalah si Yung Chul. Terlihat wajah Kim yang memperlihatkan kesedihan yang teramat sangat dan berubah wajahnya menjadi sangat menakutkan. Balik ke si Yung Chul yang ternyata seorang supir angkutan sekolah yang akan mengantar pulang para siswi di sana. Dan mobil Yung Chul ternyata sudah dipasang alat GPS. Selepas Yung Chul pergi, datang polisi yang mencari Yung Chul karena polisi sudah mengendus kejahatannya. Tersisa satu orang siswi di dalam mobil sekolah. Karena Yung Chul sudah mengetahui bahwa dirinya sedang dicari polisi, Yung Chul pun menculik siswi terakhir yang akan dia antar. Ketika mau memperkosanya, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Suara itu adalah suara Kim yang sudah ada di tempat eksekusi si Yung Chul. Si Yung Chul mendidih karena membagal mau bitu tapi nggak jadi. Langsung menyerang si Kim. Tetapi dengan kemampuan bela dirinya, Kim mampu melumpuhkan si Yung Chul sampai kepalanya didagor-dagorkan karena batu. Pas mau dihabisi dengan meninggalkan batu besar ke kepalanya, si Kim mengurungkan niatnya. Seperti janjinya, Kim akan memberikan 1000 kali lipat rasa sakit kepada si Yung Chul. Kim pun memasukkan alat GPS plus mikrofon ke dalam perut si Yung Chul dan mematahkan salah satu tangannya. Si Yung Chul terbangun dan dia mendapatkan satu amplop yang berisikan uang yang sengaja Kim tinggalkan. Di sini si Yung Chul masih belum paham dengan apa yang baru saja dia alami dan menganggap orang yang menyerangnya barusan adalah seorang psikopat. Dan tanpa berpikir lagi dia pun berjalan menyusuri jalan sepi dan mencegat sebuah taksi. Dari gelagatnya Yung Chul bisa mengetahui bahwa dua orang yang berada di dalam taksi tersebut adalah sama-sama psikopat. Dan tanpa berpikir panjang Yung Chul langsung menghabisi keduanya dengan sangat brutal. Kim hanya memperhatikan via GPS-nya. Dengan uang yang ditinggalkan oleh Kim, Yung Chul pun berobat ke sebuah klinik dan bukannya berterima kasih, si Yung Chul malah mengintimidasi dokter yang mengobatinya. Dan ketika melihat susternya yang rada menggiurkan, timbul niat Yung Chul untuk membeleng susternya tersebut dan betul saja si Yung Chul langsung melampiaskan nafsu bejatnya.
Tetapi lagi-lagi pas lagi enak-enaknya, si Kim muncul dan langsung menghantam si Yungchul dengan tabung gas. Yungchul kembali disiksa dengan sadis dan sampai-sampai bagian belakang telapak kakinya ditojos dan dipatahkan. Ih, ngeri pokoknya aslinya. Saya nggak kuat liatnya. Pokoknya kalau mau linu mah lihat aja ya filmnya ya.